Saya menjelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara sekalian, dalam kajian sejarah pemikiran Islam, aspek yang ketiga itu yang kita fokuskan setelah selesai penjelasan tentang teologi, tentang filsafat Islam. Maka di aspek ketiga itu adalah aspek tasawuf. Kita sudah pahami bersama bahwa tasawuf itu berasal dari kata sauf. Maksudnya orang-orang sufi senantiasa mencari saf yang paling depan ketika memasuki masjid atau musola atau langgar. Kenapa? Mereka meyakini bahwa saf yang terdepan itu adalah saf yang paling mulia. Kemuliaannya itu karena tidak banyak gangguan secara psikologis. Ya. Karena di depan saf yang pertama itu hanya warna cat tembok masjid. Makanya itu dalam ajaran tasawuf selalu mengikuti ajaran atau tradisi pengamalan ajaran Islam oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, anjuran dari Rasulullah SAW kalau masuk di masjid harus pakai pakaian yang tidak berbunga-bunga, berwarna-warni. Maksudnya yang ada tulisannya. Ya, ada lukisannya dan seterusnya. Rasulullah biasa memakai pakaian putih atau hitam atau merah atau hijau. Kenapa? Warna itu tidak mengganggu pandangan orang-orang yang ada di belakang saf kita. Itu etikanya sebenarnya. Coba kira-kira kalau kita sementara sholat, ada tulisan di punggung baju itu. Dibilang partai pilihan kita semua. Pas kita bilang Allahu Akbar. Pilihlah saudara Ziaul Haq. Kita sementara inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiba-tiba ada pilihlah saya Ziaul Haq. Itu kan terganggu itu secara psikologi dalam kehusuan beribadah atau sholat. Baik. Karena itu juga tasawuf itu diambil dari kata suf. Suf itu artinya pohon yang memiliki buah yang berbulu halus. Atau suf itu sama dengan kain wol dari domba warna putih. Makanya orang-orang sufi itu selalu berpakaian warna putih. Ya, karena putih itu lambang kesucian. Saya ulangi, tasawuf juga berasal dari kata supa. Supa itu pelana. Tempat Rasulullah bersama sahabat di Masjid Madinah melakukan itikaf. Di situ ada semacam bantal yang dialas untuk pakai alas kepala. Kalau kita mungkin lihat itu seperti tempat Al-Quran itu yang begini. Ya. Maksudnya orang sufi itu selalu itikaf di masjid. Ya, kalau belajar kita tahu begini, kita semua saudara sekalian harus amalkan sedikit-sedikit. Ya. Karena itu juga tasawuf diambil dari kata sophos, bahasa Yunani. Sophos itu artinya bijaksana.
Jadi maksudnya orang-orang sufi itu bijaksana. Tidak marah-marah. Kenapa ini Ahmad Ilham terlambat? Iya. Biar menghadapi musibah atau mendapatkan rezeki bencana, tetap dia santai, saya enjoy. Dia bijaksanai begini. Kalaupun saya sakit, itu bagian dari kehidupan. Kalau saya ditimpa oleh musibah, bencana, itu juga adalah bagian dari keseimbangan. Ketika saya mendapatkan rezeki, itu adalah berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Karena itu, tujuan dalam bertasawuf itu saudara sekalian adalah mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin. Bukan berarti kita itu bersatu dengan Tuhan, ya. Bersatu dengan Tuhan. Tidak, kita dekat kepada Allah sedekat mungkin. Ya. Paham Ahmad Fikri. Kita mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin. Karena itu apa yang harus dilakukan dalam pendekatan diri kepada Allah tadi. Satu, ini ilmu tasawuf ini. Perbaiki dulu akidahmu, harus memiliki akidah yang kuat. Akidah itu ikatan, keyakinan, belief to Allah, percaya, keyakinan, ya, keimanan. Hanya satu yang memiliki kekuatan, hanya satu tempat bersandar, itu akidah dia. Ketauhidan itu kita mengesahkan Tuhan dalam keyakinan, dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam pikiran. Iya. Jadi hanya satu tempat kita bersandar dan ke tempat kita berlindung, memohon segalanya. La haula wala quwata illa billah. Tapi jangan la haula wala quwata illa billah di mulut, tapi di hati mati ini. Kalau tidak ada ini motor ini tidak bisa pergi ke kampus. Kenapa kau mati karena tidak ada motor? Kematian bukan karena motor, tapi kematian karena Allah. Itu ingat ya. Tua maka ini. Sudah 38 tahun belum ada jodoh. Mati mah. Jangan. Sekiranya dalam tasawuf itu, kalau kita terlambat menikah misalnya, atau tidak mendapatkan rezeki, itu yang terbaik bagimu. Daripada nanti ada hal yang kita tidak tahu tapi Allah tahu, ada sesuatu hal yang tidak bisa kita emban atau beban yang ada itu. Misalnya saya kenapa saya tidak besar seperti Mike Tyson, bisa metinju. Tuhan sudah tahu kalau besar itu Abdullah banyak orang nak pukul. Lebih baik saya kasih ke body seperti itu, tapi ceritamu itu besar. Ya, seperti kancil. Kancil itu ahli licik dan spekulasi. Ya, menurut teori rata-rata orang kecil itu tinggi spekulasinya. Iya, kalau ada musuh yang mau pukul, jangan dulu, tunggu dulu. Baik, lanjut. Di akidah itu saudara sekalian, kita pelajari tentang ketauhidan. Tauhid itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Menafikan, menegasikan semua kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Ya. Allah itu apa? Allah itu Maha Esa. Allah itu tempat bergantung. Kul huwallahu ahad. Itu ayat yang paling simpel tadi tentang akidah. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba. Katakan Tuhan itu alif lam lam hu Allahu atau huwa Allah. Allah itu tempat bergantung semua makhluk karena dialah pencipta, creatio ex nihilo. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi dalam penelitian
dalam berbagai macam perbincangan ilmu pengetahuan, apakah Tuhan menciptakan alam itu? Sudah ada bentuk, sudah ada materi. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tidak ada materinya. Tapi bentuk dan polanya itu adalah ada di dalam pikiran Tuhan. Ya, tadi sempat ada putus tadi. Saya bicara terus karena ini sementara saya rekam video supaya nanti untuk dilihat lagi sebagai tambahan tambahan referensi. Oke. Di tauhid itu saya sudah sampaikan 70 tingkatan, mulai dari la ilaha illallah sampai tidak boleh membuang sampah sembarang tempat. Ingat, kalau orang yang kotor hidupnya itu, kalau bahasa Makassarnya rantasa, maka tergores imannya. Orang yang tidak disiplin, orang yang tidak taat terhadap hukum, aturan, rambu lalu lintas dan seterusnya, kesepakatan, itu tergores imannya. Makanya tadi saya tanya itu salah seorang mahasiswa tadi, apakah kamu sudah merasa diri bahwa bagus imanmu? Sudah iman kepada Allah Pak, tapi belum sempurna untuk melakukan suatu realisasi, kata Nur Asriana tadi. Baik, saudara sekalian. Jadi ayat akidah tadi yang disebut, Allahu samad lam yalid walam yulad. Kan ada orang bertanya itu canda-canda waktu kecil tuh. Apakah Tuhan itu dilahirkan atau diciptakan? Ya tidaklah. Kalau Tuhan dilahirkan berarti bukan Tuhan. Kalau Tuhan diciptakan, ya itu adalah Tuhan pikiranmu. Iya. Menurut René Descartes bahwa cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Dia lebih mementingkan keberadaan eksistensi dirinya daripada dia memikirkan tentang siapa yang menyebabkan adanya eksistensi itu. Makanya itu sebenarnya dalam filsafatnya René Descartes itu harus diluruskan. Aku berpikir maka aku ada karena Allah ada. Itu sebenarnya, ya. Baik, saudara sekalian. Oleh karena itu sekali lagi dalam akidah ini, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Kalau ada orang yang